Selamat datang di podcast Ramadan. Meraih Ramadan berkah bersama Balai Baca Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hasanah, dimanapun berada, kembali lagi bersama kita di podcast Ramadan, Meraih Ramadan berkah bersama Balai Baca Hasanah. Oke, Sobat Hasanah dimanapun berada, kali ini bersama dengan sahabat-sahabat Hasanah lagi. Tapi pada momen kali ini kita tidak bisa podcast di sore hari gitu, karena kebetulan juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Artinya kita kedatangan teman ngobrol kita, yakni aktivis mahasiswa gitu ya. Aktivis mahasiswa yang sebelumnya yang kita tahu bahwa tamu kita atau teman ngobrol kita itu ada yang dari yang bergerak di bidang literasi, kemudian bergerak di bidang bagaimana pengembangan desa, kemudian bergerak di bidang Karang Taruna, dan ada juga ya di kemarin tuh bidang jurnalistik begitu. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Hasanah, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni kita sambut. Tapi sebelumnya mungkin saya balik lagi perkenalan ya dengan saya Mas Yud, dan ini teman ngobrol kita, mungkin bisa memperkenalkan satu persatu dengan dari mana instansinya, biar teman-teman atau Sobat Hasanah yang menonton ini tahu begitu loh. Silahkan. Baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rustomi Rifki Afandi, biasa dipanggil Rustomi. Saya selaku Ketua BEM Fakultas Peternakan Universitas Mataram tahun 2022. Wah, keren ya, Mas Tommy kemudian menjadi Ketua BEM Fakultas Peternakan Universitas Mataram di tahun ini, Sobat Hasanah. Selanjutnya mungkin. Halo Sobat Hasanah. Iya. Saya atas nama Saddam Isnalude, saya Komisi 3 di DPM Fakultas Peternakan tahun 2022. Dan tema Komisi 3 itu advokasi dan aspirasi. Wah, keren sekali ya Sobat Hasanah. Kita kedatangan tamu atau kita kedatangan yang sangat menarik ya. Ada ketua BEM, kemudian ketua Komisi 3 ya, aspirasi dan advokasi. Silakan dilanjutkan. Ya, halo teman-teman Balai Baca Hasanah. Jadi perkenalkan, nama saya Riki Anandi. Saya sebagai Sekretaris Jenderal BEM Paterna 2022. Mungkin itu saja pengenalannya. Saya serahkan ke host kita. Oke, Sobat Hasanah ya, wah, luar biasa nih para tamu kita. Jadi kita ini sehabis buka bersama ya di lokasi kita, di podcast kita pada malam ini. Nah begitu ya. Kita juga kedatangan ada beberapa teman-teman kawan tadi juga. Nah, tapi sekarang yang kita mau ngajak ngobrol ini berbincang-bincang terkait dengan tema kita, yaitu tema kita di sini adalah Society 5.0 begitu ya. Aduh, agak rumit sekali ini ya kita mengucapinnya gitu. Nah, mungkin akan asik lagi ketika teman-teman atau Sobat Hasanah ini bakalan nonton kita begitu. Ya, mungkin kita akan langsung saja ya membuka materi kita atau pembahasan kita bersama teman-teman ngobrol kita mengenai tentang apa sih itu society ya 5.0 gitu. Aduh, sulit sekali ya Sobat Hasanah ya. Mungkin dari Pak Ketua BEM mungkin ya dulu ya. Silakan, apa sih itu gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Halo Sobat Hasanah. Jadi mengenai Society 5.0 ini sendiri, atau kita Indonesiakan saja, yaitu masyarakat 5.0. Nah, jadi di mana masyarakat 0.0 ini mungkin saya kembali ke belakang istilahnya untuk memperkenalkan terlebih dahulu bahwasannya pada dahulu ada yang namanya masyarakat 1.0. Nah, masyarakat 1.0 adalah di mana masyarakat saat itu atau pada zaman itu berburu dan meramu seperti itu. Kemudian meningkat menjadi masyarakat 2.0 yaitu di bidang pertanian. Masyarakat sudah mulai mengenal pertanian ataupun bercocok tanam seperti itu. Kemudian masyarakat 3.0 adalah di mana masyarakat sudah mulai mengenal yang namanya industri. Nah, kemudian di 4.0
di mana masyarakat 4.0 ini, masyarakat ini sudah mulai mengetahui apa itu internet, nah kemudian apa itu komputer dan teknologi-teknologi yang lain. Kemudian baru muncul 5.0 pada era saat ini, yaitu tahun 2022. Memang di Indonesia sendiri masih pada posisi 4 masyarakat 4.0. Namun tidak menutup kemungkinan Indonesia akan berdampak terhadap masyarakat 5.0 ini sendiri. Nah, masyarakat 5.0 ini apa sih? Masyarakat 5.0 ini adalah di mana masyarakat yang sudah mengenal yang 4.0 tadi, teknologi dan internet tadi. Nah, bagaimana cara menyandingkan masyarakat 5.0 ini antara teknologi dan manusia? Nah, memang pada dasarnya manusialah yang sebagai komponen utamanya. Seperti itu, manusia yang akan mengendalikan teknologi tersebut, bagaimana berkolaborasi antara teknologi dan masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin itu aja mengenai 5.0, tapi yang harus kita titik beratkan adalah bagaimana cara kita menghadapinya nanti ke depan, seperti itu. Mungkin nanti akan ditambah lagi oleh teman-teman yang lain, kawan-kawan kita yang lain, tapi mungkin itu yang saya tekankan adalah masyarakat 5.0 adalah di mana masyarakat sudah mulai mengenal teknologi dan manusialah sebagai komponen utamanya di dalamnya, atau sebagai manusialah yang akan mengendalikan teknologi tersebut. Gitu. Begitu ya Sobat Hasanah, lihat bahwa masyarakat 5.0 ini adalah era di mana kita yang sudah disampaikan tadi Pak Ketua BEM tadi itu manusia dan teknologi gitu ya Pak Ketua BEM. Mungkin yang sudah disampaikan tadi juga bagaimana caranya kita untuk menghadapi masyarakat atau era masyarakat 5.0 ini gitu. Mungkin nanti bakalan ditambahkan ya mungkin sama siapa nih? Oh iya, silakan Pak Sekjen dulu. Pak Sekjen, silakan. Gimana nih Pak Jen? Halo Sobat Hasanah ya. Jadi terkait 5.0 jadi teman-teman kalau berbicara di Indonesia tentu kita bakalan sulit teman-teman untuk kayak menyesuaikan diri, karena sekarang yang kita tahu kesadaran dari warga sendiri atau masyarakat Indonesia sendiri itu masih kurang gitu. Contohnya kayak digital yang diterapkan oleh pemerintah kita kemarin itu di penyeberangan itu kan sudah melakukan suatu langkah untuk 5.0 kan. Langkah dan dimana 5.0 ini belum begitu gimana ya teman-teman, belum begitu diedukasikan lagi kepada masyarakat gitu loh. Seharusnya perlu memang edukasi dulu baru kita terapkan gitu loh. Karena saya melihat misalnya kayak di pelabuhan atau penyeberangan masih banyak yang melakukan kayak petugas atau personalnya di sana masih melakukan manual gitu loh. Akan tetapi ada memang beberapa oknum yang melakukan dengan berisi itu berisi. Dan untuk 5.0 ini ya lebih ke meningkatkan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu. Ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sempat berdiskusi juga dengan teman-teman saya bahwa Indonesia ini ya perlu untuk berubah, karena yang seperti kita tahu 2045 kan Indonesia Emas kalau nggak salah ya teman-teman. Iya itu. Ya mungkin itu saja dari saya sekilas kayak pendapat saya tentang 5.0 itu. Oke, yang sudah disampaikan tadi sama Pak Jen ya benar sekali bahwa kita akan menghadapi era era masyarakat 5.0 ini kita akan tetap mengalami itu gitu. Tapi mungkin lebih ke bagaimana caranya kita yang sudah disampaikan dari Pak Jen mencoba mengedukasikan masyarakat kita itu pelan-pelan. Ya, yang sudah disebutkan juga tentang pelabuhan itu gitu loh. Nah, jadi kita tidak tahu ke depan nanti pelabuhan yang ada di Labuan Lombok ya maupun di Lembang nanti bakal diganti sama robot kalau masalah, karena memang berfokus di bidang itu gitu loh. Artinya nanti manusia bakalan digantikan oleh robot gitu loh. Nah gitu. Nah sehingga kira-kira nih mungkin dijawab sama Pak Sadam ya. Ini kepala Komisi 3 DPM Fakultas Peternakan juga.
Yang mana ini mungkin pengen nih kita tahu nih apa kira-kira apa ya, kayak pandangan gitu ya, pandangan sejenis apa sih gitu yang akan dilakukan masyarakat 5 atau 5.0 ini gitu. Gimana pandangannya gitu? Jadi menurut saya itu saya terutama saya pada Fakultas Peternakan. Iya. Jadi saya membawa isu-isu tentang peternakan Iya, itu silakan. sendiri. Nah, saya udah mencoba untuk membuat sebuah riset atau artikel Iya. mengenai keren. teknologi peternakan yang dibuat dengan aplikasi. Jadi di sana itu mencakup keamanan, reproduksi, terus juga daging ilegal. Banyaknya tingkat daging ilegal pada masyarakat kita. Nah, terus juga itu sangat-sangat kurang. Namun yang kita lihat itu penyuluhan dan sosialisasi. Seperti kata saudara saya Sekjen BEM Fakultas Peternakan, kurangnya edukasi ya. Itu sangat berpengaruh pada masyarakat kita. Terus juga kurangnya penerimaan edukasi itu sendiri oleh masyarakat. Nah, karena menonjolnya di NTB itu bergerak sendiri dengan ilmu pengetahuannya yang dia miliki. Nah, kebanyakan juga tidak memfokuskan diri pada suatu objek ya. Terutama kan di sini ada 2, petani, peternak namanya Pak, yang kita ketahui. Terus juga kita di Fakultas Peternakan beberapa kali dan terus mencoba untuk menyuruhkan teknologi melalui aspirasi kita kepada pemerintah ini. Namun pemerintah juga kurangnya bergerak dalam menanggulangi aspirasi yang kita bawa. Begitu, Pak. Iya ya, benar ya yang dikatakan sama Pak Sadam juga, Mas Sadam juga, yang mana bahwa di bidang peternakan juga ya ternyata terdampak juga ya, artinya sangat berkesinambungan juga ya masyarakat 5.0 ini gitu. Nah, namun mungkin yang kita tahu bahwa di masyarakat kita ini sering sekali tidak menerima era-era gitu loh. Paham nggak sih? Artinya kayak untuk menerima era kayak, jangankan era masyarakat 5.0, yang 4.0 aja masih gimana ya gitu ya. Kayak dia masih lebih bangga dengan eranya waktu zaman bahula gitu atau zaman dahulu gitu loh. Nah, kira-kira mungkin kita bisa mendengarkan yang pandangan dari Pak Ketua BEM juga ya, gimana ini seharusnya gitu loh. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya betul apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sekalian, apalagi disampaikan oleh moderator, bahwasannya tidak menutup kemungkinan manusia ini akan digantikan oleh robot. Ya, karena dengan kemajuan teknologi, kemajuan pola pikir manusia pun itu tidak menutup kemungkinan dengan hasil-hasil yang dibuat oleh manusia menjadi robot kemudian akan menggantikan manusia kembali, itu tidak menutup kemungkinan. Namun di sini ditekankan di masyarakat 5.0 adalah bagaimana manusia inilah yang menjadi komponen utamanya. Dialah yang menjadi dialah yang menjadi mesin penggeraknya, istilahnya seperti itu. Nah, yang bisa saya tangkap dari masyarakat 5.0, kalau kita libatkan atau kita kaitkan dengan peternakan, tentunya misalnya apa sih yang memang teknologi-teknologi yang ada di peternakan nantinya itu yang akan membantu peternak itu sendiri, seperti misalnya yang memang sudah ada sekarang ini seperti mesin pencacah pakan, kemudian dari apa yang disampaikan tadi merupakan kajian dari Pak Ketua dari Komisi 3 ya, dari Komisi 3 tentunya itu merupakan bagian atau subbagian dari masyarakat 5.0. Nah, bagaimana cara kita sebagai pemuda ini tentunya untuk menyampaikan kita menyampaikan mengenai pentingnya teknologi ini untuk membantu kehidupan masyarakat, apalagi di bidang peternakan, peternak, sehingga itu seperti itu. Dari aplikasi yang ingin dibuat oleh Pak Ketua Komisi pun itu sangat luar biasa menurut saya. Nah, bagaimana cara kita berkolaborasi dengan pemerintah itu sendiri? Karena ini zaman kita terlepas dari 5.0, ini zaman adalah zaman kita kolaborasi ya. Kalau kita hanya individu, kita akan stuck di situ. Pasti akan stuck di situ. Nah, bagaimana cara kita kolaborasi, itulah yang menjadi poin utama dari masyarakat 5.0 ini. Kita berkolaborasi dengan teknologi, kita berkolaborasi dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keinginan kita ke depan akan terlaksana bersama. Nah, yang seperti
kan sekarang ini kita lihat nih banyaknya aktivis-aktivis yang turun ke jalan karena ada atas dasar keresahan masyarakat. Atas dasar keresahan masyarakat. Bagaimana caranya disampaikan aspirasi seperti itu untuk menyambung atau untuk berkaitan dengan masyarakat 5.0 ini. Benar sekali yang dibilang sama Pak Ketua BEM juga, bahwa manusia itu tidak teknologi itu tidak, dan manusia itu tidak bakal terlepas sama teknologi juga gitu di tahun ini gitu, bahkan tahun-tahun kedepannya gitu ya, tidak tahun ini juga ya gitu. Mungkin yang sudah dipaparkan tadi sama Pak Jen juga ya, Pak Sekjen juga, bahwa tentang ekonomi ya, kira-kira nih apa nih kira-kira ekonomi untuk, apalagi di yang sudah disinggung adalah peternakan gitu. Nah kira-kira konsepnya kayak gimana sih nih Pak Jen gitu loh, mungkin itu bisa disampaikan mungkin tuh. Ya, jadi terkait dengan ekonomi di bidang peternakan, teman-teman. Jadi kalau di peternakan sih, kalau bagi saya khususnya di NTB masih akan kurang sekali dengan sentuhan-sentuhan teknologi gitu, teman-teman. Seperti yang kita tahu, belum adanya misalnya inovasi baru dari pemerintah, baik dari yang bergelut di bidang memang di peternakan. Belum ada inovasi yang memang melakukan dengan secara digital gitu. Iya. Dan terkait ekonomi. Jadi kita berbicara ekonomi, teman-teman, tentu uang lah. Iya. Uang lah. Berarti contohnya uang gitu ya, artinya teknologi nanti manusia itu tidak bakalan menghitung uang gitu ya bahasanya. Berarti nanti akan diganti oleh mesin berarti ya. Contohnya. Ya salah satu contohnya di bidang ekonomi itu seperti itu ya ujiannya. Nah begitu, mungkin ada tambahan dari Pak Sadam mungkin terkait itu. Nah, menurut saya kalau kita berfokus pada bidang peternakan itu kurangnya pemberian, misalkan, ini loh, ini sumber modal untuk masyarakat. Oh iya. Nah, ini sumber modal untuk masyarakat digunakan untuk membeli sapi. Nah, tapi masyarakat Indonesia itu terlalu banyak tingkah. Iya, gimana? Yang kita ketahui, banyak tingkah. Kita gunakan aja pakai bayar utang. Iya. Bayar utang ya kan? Iya. Kita gunakan untuk bayar utang. Jangan kita gunakan untuk beli sapi. Nanti itu urusan tahun depan. Oh iya. Ya, kayak gitu gitu modelnya. Nanti kita ganti dengan apa ya? Kita bertanam atau menanam padi terus jual simple instan gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu pemikiran orang Indonesia. Dan juga misalkan pemerintah itu menyuluhkan ternak kepada masyarakatnya itu kurang dari targetnya. Rata-rata itu 1 ekor, 2 ekor, tetapi dalam manajemen peternakan itu lebih efektif itu 10 ekor. 10 ekor karena bisa mengelolanya langsung gitu, secara bertahap modelnya. Oh iya, benar yang sudah disampaikan sama Pak Sadam tadi atau Mas Sadam tadi, bahwa tidak hanya tentang teknologi saja, tapi juga pemerintah juga perlu sekali untuk mengedukasikan bahwa seperti ini loh keadaan kita gitu. Artinya bagaimana caranya kita untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin ya alangkah lebih baiknya mungkin kita akan mendengarkan ya closing statement dari masing-masing teman ngobrol kita, karena mengingat juga kita akan tarawih nih ya Sobat Hasanah. Jadi kita habis buka bersama tadi ya, bahwa sekarang mau sebentar lagi mau isya gitu ya, mau kita sama-sama mentrawih juga gitu. Ya mungkin bisa ya dari teman-teman ngobrol kita untuk memberikan closing statement gitu, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya itu kita akan mendapatkan atau berdampak dari masyarakat 5.0 ini. Harapan saya bagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasannya kolaborasi yang kita utamakan. Itu kemudian kita tahu bahwasannya masyarakat kita ini memang mereka tidak acuh dengan era-era seperti itu, namun perlahan dengan jalannya waktu, dengan peran-peran pemuda juga mengingatkan atau memberitahukan informasi-informasi bagaimana pentingnya untuk mengikuti zaman itu, karena itu yang akan mempermudah mereka, dan itu yang akan membawa mereka kepada kesuksesan insya Allah nanti ke depannya seperti itu. Okay. Keren sekali ya Sobat Hasanah, closing statement yang sudah disampaikan sama Ketua BEM juga, bahwa
apa ya tadi ya yang terkait bahwa kolaborasi itu penting sekali ya gitu. Ya gitu ya Pak Ketua ya. Oke, langsung aja nih Pak Jen, silakan Pak Ketua, Pak Sekretaris Jenderal BEM Fakultas Peternakan. Ya, jadi closing statement dari saya, harapan saya pemerintah dari yang terkecil sampai yang atas bisa bersinergi bersama, teman-teman, dan bisa bekerja sama dengan era-era kita sekarang, karena yang penting kita tahu kan 5.0 kita sebagai pemuda harus mempunyai inovasi-inovasi yang baru yang bisa kita terapkan di negara kita tercinta ini. Wih, keren ya. Jadi sinergi dari pemuda maupun pemerintah itu harus disatukan begitu ya. Silakan Pak Sadam. Jadi closing statement dari saya itu simpel aja. Pemerintah harus identifikasi, observasi, eksekusi, dan terapkan, implementasikan dengan sumber daya, ide-ide pokok dari mahasiswa, baik mahasiswa, masyarakat, melalui penyuluhan edukasi-edukasi itu. Terus juga pemerintah harus menerapkan kepada masyarakat itu pengawasan yang sangat-sangat performanya itu bagus gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Wah, keren ya. Artinya pemerintah juga harus ditekankan ya bahasanya, ditekankan untuk memperhatikan masyarakat gitu ya. Nah, jadi keren sekali ya podcast kita pada malam hari ini menjelang Isya ya, Sobat Hasanah, jangan khawatir, kita juga akan tarawih juga, melihat teman-teman yang ada di sini juga akan tarawih ke rencana mau ke ini ya, Islamic Center juga gitu. Ya, Oke, sekian dulu podcast kita pada malam hari ini dengan saya Mas Yud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saksikan podcast-podcast kami yang lain ya. Stay tune di akun YouTube Balai Baca Hasanah Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa.